Tiada ragu, dengarkanlah. Yang baik. Untuk lebih mendalamnya perasaan kita ini, marilah kita lihat kepada saudara-saudara kita yang sudah berada di liang kubur, atau saudara-saudara kita yang sedang terlentang di rumah sakit. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesehatan. Berarti Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal soleh dan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini selalu mendapat rahmat, taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sajikan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam kegelapan, sehingga kita sampai kepada alam terang yang benderang, yakni agama yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Amin. Para undangan yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, sekilas saya sampaikan tentang syafaat. Pada malam hari ini kita membicarakan tentang syafaat. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, setelah alam ini hancur sehancur-hancurnya, dunia ini hancur, gunung meletus, air laut sudah tumpah ke daratan, dan terus petir sudah saling menyambar, dan planet-planet sudah saling bertabrakan, maka pada saat itu matilah semuanya makhluk yang hidup di dunia, termasuk malaikat. Pada waktu itu mati juga, termasuk malaikat, mati tanpa persiapan. Nah, pada saat itu cuma Allah satu yang hidup. Lalu Allah itu berseru dengan seruan limanil mulkul yaum. Allah itu berseru, limanil mulkul yaum, wahai penguasa, siapa yang merasa berkuasa saat ini? Mana Fir'aun dan mana Namrud, mana Abraha. Kalau merasa dia yang mengaku Tuhan atau merasa berkuasa di dunia, nongol pada saat itu. Tidak ada yang menjawab, karena pada saat itu telah mati semua. Cuma Allah yang hidup. Lalu Allah berkata, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, pada waktu itu Allah itu sombong. Pantas kalau Allah itu sombong, karena pakaian dalam hadis qudsi menerangkan, memberi keterangan kepada kita, al-kibriya ulibasi, sombong itu pakaianku. Kamu manusia tidak pantas memakai pakaianku, kebesaran. Kata Allah, al-kibriya ulibasi, sombong itu pakaianku. Kemudian nanti itu, setelah itu lalu Allah menghidupkan. Tapi bukan kita yang dihidupkan pertama. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang dihidupkan pertama nanti itu para malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihidupkan pertama. Tiupan pertama para malaikat yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah itu membentuk pengurus lah. Kalau di secara adat kita lah, membentuk pengurus kepanitiaan, mana yang penjaga neraka dan mana yang penjaga surga, mana yang bagian nyatat amal-amal kita. Kemudian Allah memanggil malaikat Malik, ya Malik, siap ya Rabbi, siapkan neraka. Untuk apa ya Rabbi? Akan aku balas orang-orang yang hidupnya di dunia tidak pernah sujud kepadaku dan sering mabuk-mabukan
dan sering main judi dan tidak dekat dengan para ulama, akan aku masukkan ke neraka. Lalu dia memanggil, lalu Allah terus memanggil malaikat Ridwan. Ya Ridwan, siap ya Rabb, siapkan surga. Untuk apa ya Rabbi? Yang laki Akan saya balas hamba-hambaku yang masa di dunia sering sujud dan dekat para ulama dan sering bersedekah dan sering menyantuni anak yatim dan orang yang sering memberi pertolongan kepada orang yang butuh pertolongan. Akan aku balas dia, akan aku masukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. Jibril, Mikail, kamu pergi ke surga. Ya Jibril, Mikail, siap ya Rabbi. Ada apa ya Rabb? Kamu pergi ke surga. Ambil kendaraan yang bernama Buraq. Turun kamu ke alam, cari hambaku yang bernama Muhammad. Nah ketika itu malaikat Jibril turun ke alam mencari makam Rasulullah, mencari makam Nabi Muhammad. Lalu dia kesana kemari kesana kemari kebingungan cari makam Rasulullah. Alam sudah hancur-hancuran, jangan cari makam Rasulullah, cari syarek tahliyah udah susah pada waktu itu. Ya. Nah pada waktu itu akhirnya malaikat Jibril dan malaikat Mikail dia sujud minta pertolongan kepada Allah. Dengan izin Allah terbukalah makam Rasulullah di hadapan malaikat Jibril. Lalu setelah Rasulullah itu bangkit dari kuburnya, dia seperti bangun dari tidur. Dia mengelus matanya, mengelus-ngelus mata kayak bangun dari tidur. Kemudian dia nanya, kemudian Rasulullah noleh ke kanan malaikat Jibril, noleh ke kiri malaikat Mikail. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa ya Jibril? Ini hari kiamat Muhammad, ini hari hada babu adar rahman, ini hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hari kiamat Jibril. Iya Muhammad, hari kiamat. Nah kalau ini benar hari kiamat, lalu Rasulullah berseru, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Kalau ini benar ya Jibril hari kiamat, di mana umat saya? Lalu bagaimana umat saya? Di mana umat saya? Berkali-kali dia memanggil umatnya. Jadi Rasulullah itu sekali dia bangkit dari kuburnya, bukan nanya istrinya, bukan nanya Khadijah, wala Aisyah, wala Siti Fatimah, tapi yang ditanya kita semua. Dari dunia sampai ke akhirat, Rasulullah itu cinta kepada kita. Rasulullah itu cinta kepada kita. Dia menanya, lalu kalau ini hari kiamat, lalu sekarang kita mau kemana ya Jibril? Kita ke surga ya Muhammad. Perintah Allah, iya perintah Allah. Lalu dibawalah Nabi Muhammad itu ke surga. Sesampainya di surga juga Rasulullah tidak tenang. Dia gelisah, dia murung. Kesana kemari gelisah. Akhirnya yang punya surga negor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kenapa kamu? Kamu tidak betah di surga? Apa enggak senang kamu di surga? Bukannya saya enggak senang ya Rabbi, saya senang. Tapi bagaimana dengan umat saya? Ini selalu Rasulullah memikirkan kepada kita. Sampai di surga pun Rasulullah itu enggak enak, gelisah, murung. Dia selalu memikirkan kepada kita, memikirkan kepada umatnya. Ini cintanya Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini Saudara Haji Sumarno sekeluarga dan kita-kita sekalian yang hadir menghadiri memperingati Maulid Nabi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mudah-mudahan kita sampai di akhirat nanti diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu, setelah itu kemudian manusia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pada waktu itu di alam mahsyar manusia berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar hidupnya nanti. Pada saat itu kata Nabi, yaumun la yanfa'u malun wala banun. Dan pada saat itu harta pun tidak ada artinya. Pada saat itu anak-anak sudah memikirkan diri sendiri, orang tuanya tidak memikirkan anaknya, memikirkan diri sendiri, pada gelisah semuanya, karena pada saat itu akan mau disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita akan ditanya, akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah berfirman, "Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Nanti kalian akan ditanya, akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Sekecil apapun amal kita akan dimintai pertanggungan jawab, akan dihisab nanti di akhirat, di alam mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para undangan yang berbahagia, sekiranya sekian sekilas tentang syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikuatkan iman. Mudah-mudahan mendapat taufik hidayah, dikuatkan iman kita, menambahkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tambahkan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para undangan yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Maulidun Nabi yang akan dilaksanakan pada malam hari ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syafaat nanti di akhirat, di alam barzah, dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama il amilin salawatullah wa salamuhu alaihi ajmain wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wa ila sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila arwahi jami'i awliya illahi ta'ala aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan sultanul awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah ila hadratil nabiyina Nabiyullah Adam alaihi salam wa ummina Hawa alaihi wassalam, wa khususan ila jami'i kuburina wa abaina wa ummahatina wa ahlina wa ikhwanana wa sahabana wa jadina wa jaddatina wa li jami'il ustadina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila hadratil syekhuna Syekh almarhum al-Arifillah Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan Madura, wa khususan ila hadratil syekhuna Syekh almarhum al-Arifillah Kiai Haji Hashim Asy'ari Tekwirang, wa khususan ila hadratil syekhuna Syekh almarhum al-Arifillah Kiai Haji Muhammad Hasan Ginggung, wa khususan ila hadratil syekhuna Syekh almarhum al-Arifillah Kiai Haji Syamsul Arifin Syokaraja Situbondo, wa khususan ila ruhi almarhum al-Arifillah Kiai Haji Zanimun Imtancung, wa farallahu lahum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah ila hadratil abina, khususan ila jami'an kuburina wa abaina wa ummahatina wa ahlina wa ikhwanana wa sahabana wa jaddina wa jaddatina wa li jami'il ustadina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat,
khususan ila hadratir ruh almarhum Maryam binti Habibullah. Yang kedua, dikhususkan kepada Aisyah binti Habibullah. Yang ketiga, Bapak Sabir. Yang keempat, Bapak Sanidi. Yang kelima, Bapak Kusman. Yang keenam, Bapak Kamit. Nomor 7, Taryani. Nomor 8, Sarpan. Yang nomor 9, Warsat almarhumah. Yang ke-10 yaitu Ibu Kariah. Yang 11 Ibu Samini. 12 Ibu Priyati. 13 Ibu Badriah. 14 Bapak Sam'at. 15 Bapak Syahar. 16 Bapak Masuhuri. 17 Ibu Rukaina almarhumah Ibu Rukaina. 18 Ibu Muaidah. 19 Ibu Muhayya.